Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, saudara kembali akan dikuatkan dan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala masalah dan pergumulan saudara. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel ayat-ayat emas ini? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang mau bekerja keras. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya setiap kita rindu supaya apa yang kita kerjakan ada hasilnya, ada dampaknya, ada upah yang kita terima. Dan firman Tuhan juga menegaskan bahwa Dia Allah yang rindu memberi upah kepada umat-umatnya yang hidup bekerja keras. Hari ini, adakah saudara sedang melakukan pekerjaan saudara, melakukan usaha saudara, saudara melakukan yang terbaik dalam apa yang sedang saudara kerjakan, dan saudara rindu saudara menerima upah atas segala yang saudara kerjakan? Renungan ini adalah untuk saudara. Bagaimana supaya saudara bisa menerima upah atas kerja keras saudara? Bagaimana supaya saudara menerima hasil atas usaha saudara? Kerinduannya saudara melalui renungan ayat-ayat emas ini, saudara melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saudara, dan kemudian saudara mengalami upah atas apa yang saudara kerjakan, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saudara, saya rindu saudara menyaksikan bagaimana Tuhan memberi upah atas pekerjaan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, dan kemudian saudara menerima berkat Tuhan, menerima upah yang luar biasa daripada Tuhan. Silahkan disaksikan di kolom komentar video ini, saudara, supaya menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bagaimana mereka harus bekerja dan bahwa Tuhan pasti memberi upah atas apa yang mereka kerjakan. Puji Tuhan, saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tentang ada upah yang Tuhan beri bagi orang yang bekerja keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Amsal pasal 10 ayat 16, demikian firman Tuhan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Saudara, di dalam hidup ini berlaku secara umum. Mau dia orang benar, mau dia anak Tuhan, mau dia orang Kristen, mau dia orang jahat, mau dia orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, semuanya ketika bekerja ada hasil yang akan mereka peroleh. Ada upah, ada hasil yang mereka terima atas apa yang dikerjakan. Artinya itu berlaku secara umum karena Tuhan memberi waktu yang sama 24 jam, dan Tuhan memberi matahari yang sama. Tuhan memberi segala sesuatunya sama kepada setiap manusia. Dan atas usaha mereka juga Tuhan memberi kesempatan yang sama. Tetapi di sini yang perlu kita renungkan, saudara, bahwa firman Tuhan ini berkata, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Bahwa kalau kita hidup benar dan apa yang kita kerjakan juga berdasarkan kebenaran, artinya standar kita adalah kebenaran. Apa yang kita usahakan itu standarnya adalah kebenaran. Kalau melanggar kebenaran, melanggar firman Tuhan, kita tidak akan mau lakukan. Kita tidak akan mau bekerja cari penghasilan dari pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan kalau kita bekerja, berusaha, berbisnis berdasarkan kebenaran, maka firman Tuhan ini berkata bahwa upah pekerjaan kita
dalam kebenaran itu membawa kepada kehidupan. Sedangkan penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, yang kita mau upah atau hasil itu, atau akibat dari upah atau hasil itu? Saya percaya kita lebih mementingkan hasil dari upah itu sebenarnya. Artinya ketika kita bekerja dan kita menghasilkan sesuatu, dan apa hasil dari yang kita hasilkan tersebut. Artinya bahwa dengan kita menghasilkan materi, misalnya materi itu membuat keluarga kita bahagia, membuat keluarga kita nyaman, tenang. Itu yang kita rindukan. Daripada kita menghasilkan berkelimpahan dan kemudian itu menghancurkan, memporak-porandakan keluarga, saya pikir tidak ada kita yang ingin akan hal itu. Malah lebih baik tidak punya kelimpahan, sederhana, tapi keluarga bahagia. Itu jauh lebih kita inginkan. Jadi saudara, bagaimana supaya apa yang kita hasilkan itu, perkara materi, hasil kerja kita itu menghasilkan kebaikan? Hiduplah dalam kebenaran. Kerjakanlah apa yang saudara kerjakan dalam prinsip-prinsip kebenaran. Jangan lakukan, jangan kerjakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang hanya mementingkan hasil, dia akan korupsi, dia akan menindas orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Dan hasil dari itu, firman Tuhan berkata itu membawa kepada dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi jika kita bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, hasil dari itu adalah kehidupan. Ada damai ketentraman yang akan kita terima. Itu yang pertama, saudara. Ayat Mas kedua tentang upah atas jerih lelah kita, apa yang kita kerjakan, adalah dari Amsal pasal 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Di sini, saudara, ditegaskan bahwa harus ada jerih payah, harus ada usaha, tidak hanya sekedar kata, karena di sini katakan kata-kata saja mendatangkan kekurangan. Artinya orang yang hanya berkata-kata tanpa action, orang yang hanya berkata-kata tanpa tindakan, maka itu akan menghasilkan kemiskinan, kekurangan. Tetapi orang yang berjerih payah, orang yang berusaha, orang yang berjuang atas apa yang dia rencanakan, apa yang dia visikan, targetkan, maka dikatakan itu akan membawa keuntungan. Saudara, saya percaya setiap kita, kalau berbicara tentang keuntungan, setiap kita rindu kita mengalami keberuntungan dalam kehidupan kita. Dan di sini kita belajar dari prinsip firman Tuhan ini bahwa untuk meraih keuntungan ada perjuangan, ada usaha yang harus kita lakukan. Saudara, pertanyaannya hari ini, sejauh apa, sebesar apa perjuangan kita? Sebesar apa usaha dan jerih lelah kita? Mungkin kita berkata, kenapa aku belum berhasil? Kenapa aku belum beruntung? Pertanyaannya kembali ditujukan kepada kita. Seberapa berjuang saudara? Seberapa jerih payah yang saudara sudah usahakan? Seberapa harga yang sudah saudara bayar untuk mencapai hasil, untuk mencapai keuntungan? Saudara, orang yang beruntung adalah orang yang rela berjerih payah, rela berjuang, rela kerja keras. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pekerja keras, dan ada upah, ada keuntungan dari hasil kerja keras saudara. Ayat mas selanjutnya tentang upah bagi orang yang bekerja adalah dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, firman Allah menegaskan dengan tegas bahwa orang yang tidak bekerja, makan pun jangan. Jangankan untuk menerima upah yang berkelimpahan, jangankan untuk menerima hasil yang banyak, makan saja firman Allah menegaskan jangan makan kalau tidak bekerja.
Itu artinya saudara, bekerja, berusaha, berjerih payah, itu hal yang sangat penting dalam kebenaran Tuhan, dalam prinsip firman Tuhan. Artinya kita harus berjuang, kita harus bekerja. Sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pekerja-pekerja keras. Seringkali saudara, dalam mengiring Tuhan, ada banyak yang salah dimengerti. Salah satu contoh misalnya, antara doa dan usaha. Seringkali doa-doa itu diajarkan menjadi berat sebelah. Sepertinya kita tidak perlu bekerja, karena dengan berdoa saja Tuhan akan menjawab kita. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa bekerja keras itu adalah satu hal yang prinsip dalam kebenaran Tuhan. Artinya kita harus berdoa keras dan bekerja keras. Kalau saudara mau menerima upah hasil dalam kehidupan saudara, jadilah pekerja keras. Karena jangankan untuk menerima upah yang banyak, makan saja bagi orang yang tidak bekerja, firman Tuhan berkata jangan. Hari ini, sudahkah saudara bekerja keras? Saudara akan menerima upah yang besar, kelimpahan yang besar ketika saudara bekerja keras. Jadilah pekerja keras. Ayat selanjutnya tentang upah dari kerja keras adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, di dalam konteks ini ditegaskan bahwa akan ada masa yang sukar, akan ada hari kesesakan bagi setiap bangsa-bangsa. Tetapi firman Allah memberi jaminan bagi umat-umatnya bahwa jika umatnya berusaha, sekalipun situasi sulit, jika umat-umatnya berjuang, bekerja keras, sekalipun kondisi berat dan kondisi sulit, firman Allah berkata bahwa ada upah bagi usahamu. Jadi jangan lemah karena situasi, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Saudara, hari ini di situasi pandemi ini, saudara, begitu banyak orang mengeluh. Ya, karena sangat wajar, karena memang situasi ini sangat berat. Tetapi firman ini cocok bagi kita dalam kondisi ini, saudara. Bahwa sekalipun situasi ini berat, kalau saudara tidak putus asa, kalau saudara tetap bekerja, berjuang, bekerja keras, kreatif, inovatif, maka dengar saudara, saudara akan terima upah. Di masa pandemi ini pun saudara bisa berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan berkelimpahan. Di masa pandemi ini saudara bisa menerima berkat Tuhan lebih daripada sebelum pandemi ini. Apakah itu bisa? Sangat bisa, saudara. Apakah itu ada? Sangat banyak anak Tuhan yang mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menjamin bahwa sekalipun situasinya buruk, situasinya sulit, situasinya sangat berat secara umum, tapi firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena situasi itu. Karena kalau kamu berusaha, kamu berjuang, ada upah dari usaha dan perjuanganmu. Hasil tidak pernah membohongi usaha. Itu yang sering didengar, saudara. Bukan situasi yang menentukan. Usaha dan perjuangan kita dihitung, dihargai oleh Tuhan, dan ada upah atas perjuangan kita. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana kita terima upah atas kerja keras kita adalah dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada hasil usaha yang akan diterima oleh petani yang bekerja keras. Jadi hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa ada hasil usaha dan hasil usaha itu diterima oleh orang yang bekerja keras. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya bekerja. Firman Allah menuntut kita tidak cukup hanya bekerja, tetapi firman-Nya menuntut kita untuk kita jadi pekerja keras. Dan dikatakan ada hasil yang akan diterima oleh orang yang bekerja keras.
Di sini dikatakan petani yang bekerja keras menerima hasil usahanya. Saudara, apapun yang saudara kerjakan, usaha saudara, saudara akan terima upah dari usaha saudara jika saudara kerjakan dengan bekerja keras. Bisnis saudara, saudara akan terima upah di tengah-tengah bisnis saudara kalau saudara bekerja keras. Apapun yang saudara kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ada upah yang akan saudara terima ketika saudara hidup bekerja keras melakukan bisnis saudara, pekerjaan saudara, apapun itu yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, ada upah yang akan saudara terima. Ayat selanjutnya saudara tentang upah yang akan diterima oleh orang yang bekerja keras adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, hal yang sangat prinsip, hal yang sangat penting untuk kita sadari di sini adalah bagaimana supaya ada hasil jerih payah kita, dan hasil dari jerih payah kita itu tidak sia-sia. Itu yang sangat penting. Hasil jerih payah kita, hasil jerih lelah kita tidak sia-sia. Bagaimana jika kita bekerja keras, saudara? Jika kita berjerih lelah dan kemudian akhirnya kita terima upah, kita terima hasil dari jerih lelah kita, tetapi hasil jerih lelah itu menjadi sia-sia, tiada guna. Untuk apa kita terima itu semua? Untuk apa kita capai? Untuk apa kita raih itu semua, saudara? Bagaimana supaya jerih lelah kita, hasil jerih lelah kita tidak sia-sia? Dikatakan di sini, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi selain kita bekerja keras, layani Tuhan, ingat Tuhan. Dan gunakan hasil dari kerja keras saudara itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Cari Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Layanilah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka dengan demikian jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tetapi jika kita melupakan Tuhan, sekalipun kita berjuang, bekerja keras, kita lakukan yang terbaik, dan akhirnya kita capai, kita raih hasil yang baik, tetapi jika kita tidak mengingat Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak melayani Tuhan, semuanya itu sia-sia, saudara. Itu sebabnya berjerih lelahlah, tapi ingat Tuhan, layani Tuhan. Ayat terakhir, saudara, bagaimana kita menerima upah atas jerih lelah kita adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, hal yang lain yang ditegaskan di sini adalah tentang kerajinan. Ada orang yang kerja keras tapi tidak rajin. Kerja keras hanya dalam waktu-waktu tertentu. Kalau bicara rajin, saudara, itu kontinu. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini kita perlu hidup bekerja keras dan rajin bekerja keras. Terus menerus kita hidup dalam kerja keras. Mungkin ada orang yang berkata bahwa biarlah kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itu prinsip yang baik dan itu prinsip yang benar. Tetapi saudara, banyak orang yang kerja keras tetapi tidak rajin sehingga tidak mencapai itu tadi, yang akhirnya senang, akhirnya mempersiapkan dari sekarang untuk masa tua misalnya. Jadi kita perlu rajin supaya tidak menghasilkan kemiskinan, karena dikatakan tangan orang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita rajin kerja keras, rajin kerja keras, rajin kerja keras, rajin, maka itu akan menjadikan kaya. Benar,
Pepatah tadi berkata bahwa biarlah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau pada akhirnya kerajinan kita hari ini menjadikan kita kaya kelak, maka itu akan menjadikan kita hari ini mungkin harus bersakit-sakit terlebih dahulu supaya senang kemudian, karena tangan orang rajin menghasilkan kekayaan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kita menerima upah dari hasil kerja keras. Jadi hal yang ditegaskan dari ayat-ayat emas yang sudah kita renungkan saudara, bahwa kita perlu bekerja keras dan kita perlu melakukan semuanya dalam kebenaran, dan kita perlu rajin melakukannya. Dan hal yang sangat prinsip bahwa dalam kita bekerja keras, dalam kita berusaha, jangan lupa mencari Tuhan, jangan lupa berusaha. Biarlah kita kerja keras, biarlah kita rajin, kita lakukan dalam kebenaran dan layani Tuhan. Jangan lupa hidup bersekutu dengan Tuhan, layani Tuhan, supaya jerih lelah kita tidak sia-sia. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara yang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan menerima upah atas jerih lelah saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami upah atas jerih lelah saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berseru, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kami menerima hasil dari jerih lelah kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus jadi pekerja keras, kami harus rajin, kami harus lakukan semuanya dalam kebenaran firman Tuhan, dan dalam kerja keras kami juga harus terus melayani Tuhan. Maka firman-Mu menjamin bahwa ada upah yang akan kami terima. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, ajar mereka menjadi pekerja-pekerja keras. Ajar mereka menjadi orang-orang yang rajin bekerja keras. Biarlah mereka lakukan semuanya tetap dalam kebenaran prinsip firman Tuhan. Ajar anak-anak-Mu, ya Tuhan, disiplin, ketat, tegas dalam kebenaran firman-Mu. Artinya hal yang bertentangan dengan firman Tuhan mereka tolak. Mereka berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu ini tetap hidup melayani Tuhan. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, segala usaha jerih lelah mereka, ada upah yang mereka terima, karena mereka melakukan semuanya dengan kerja keras, rajin dalam kebenaran, dan mereka tetap layani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mari kita berdoa bersama. Mari kita panjatkan di hadapan Tuhan, Allah yang begitu baik mendengarkan kita saudara, dan Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara, serahkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini. Engkau yang tahu dan Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan hidup yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya mengulurkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan menjamah anak-anak-Mu, Tuhan melawat anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, rangkul kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Jamah mereka, lawat mereka ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, campur tangan-Mu dalam kerinduan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi keinginan hati mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau Allah yang kiranya menjawab mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab dan mengabulkan kerinduan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu.
menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, berkati suami istri, berkati anak-anak. Campur tangan-Mu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dengan orang tua. Campur tangan-Mu sehingga di sana ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Kalau mereka punya masalah, pergumulan, persoalan di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban atas segala masalah persoalan keluarga anak-anak-Mu. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dan membela kehidupan anak-anak-Mu, memberkati bisnis mereka, memberkati usaha mereka, sehingga benar-benar kehidupan mereka diberkati, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Jika mereka para pegawai, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka, Tuhan memberkati dalam karir mereka. Tuhan campur tangan dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan juga campur tangan di dalam nama Yesus. Lawatan-Mu bagi mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para medis ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami berseru kepadamu, biarlah Engkau yang menjagai mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, Tuhan yang menjagai, melindungi, menguatkan mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat, Tuhan memberkati mereka. Para petani, anak-anak Tuhan, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sekalipun tidak disebutkan saat ini, Tuhan kiranya memberkati usaha dan profesi mereka dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang memberi petunjuk, sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kebutuhan kehidupan mereka, untuk karir mereka, untuk masa depan mereka. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu. Bahkan saat ini Tuhan, hamba rindu khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit. Jamah mereka, jamah mereka. Saudara, jika saudara sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Percaya Allah kita berkuasa menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, yang mereka sedang mengalami sakit, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menciptakan tubuh ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh ini. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Angkat penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Anak-anak-Mu disembuhkan ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi jawaban atas segala masalah dan persoalan hidup mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan atas ekonomi anak-anak-Mu di masa yang sulit ini. Engkau yang memelihara anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan campur tangan-Mu,
pembelaanmu dalam kehidupan anak-anakmu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan doa-doa kami, syafaat kami telah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, berkati anak-anakmu, jawab segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara, tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam video ini. Dan setelah saudara juga didoakan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.